Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Salah satu sahabat Rasulullah, Mu'adz bin Jabal, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda dalam hadis qudsinya, "Wahai anak cucu Adam, malulah engkau bermaksiat kepadaku. Niscaya aku pun akan malu menyiksamu di saat kamu nanti momen pelaporan pertanggungjawaban atas amal-amalmu. Wahai anak cucu Adam, bertobatlah engkau kepadaku. Niscaya aku akan memuliakanmu seperti aku memuliakan yang aku berikan kepada para nabi." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahai anak cucu Adam, dekatkanlah hatimu dan jangan engkau berpaling. Seandainya engkau berpaling, maka aku pun akan menghinakanmu dan aku akan tidak pernah memberikan pertolongan kepadamu. Wahai anak cucu Adam, apabila engkau menemui aku, kemudian engkau membawa amal sebanyak isi bumi ini, pasti tidak akan aku terima sampai engkau meyakini, mempercayai akan janji dan ancamanku." Kemudian lanjut dari berikutnya, "Wahai anak cucu Adam, aku adalah zat yang memberi rezeki kepadamu dan kamu adalah makhluk yang aku beri rezeki, dan aku akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Oleh karena itu, jangan kau bermaksiat dan taatilah aku." Rezeki adalah sesuatu yang bisa memberikan dukungan kepada kita dalam melakukan suatu hal. Tapi kadang-kala rezeki itu ada pembatasan-pembatasan. Kita kadang-kala berpikir bahwa rezeki itu kalau kita dagang untung itu rezeki. Kalau nggak untung bukan rezeki, ya. Rumah kita, kendaraan kita, properti kita, saham kita, deposito kita, tabungan kita di bank itu adalah rezeki dalam bentuk materi. Lalu ternyata rezeki itu tidak hanya bukan dalam bentuk materi saja, ada namanya rezeki dalam bentuk kesehatan. Coba, Bapak Ibu punya uang miliaran, tapi nggak sehat. Kira-kira uang miliaran itu akan digunakan untuk apa? Pasti digunakan untuk berobat agar badannya sehat. Ternyata materi tingkatan pertama, kesehatan tingkatan kedua, ada lagi tingkatan ketiga, rezeki dalam bentuk kehormatan. Ya. Ada seseorang mengatakan begini, "Nggak apa-apa, aku miskin, tapi harga diri dan kehormatanku tidak dihinakan, tidak dinodai." Nah, Bapak Ibu, ada satu pertanyaan. Sebetulnya rezeki itu yang ngatur kita atau Tuhan? Kalau jawabannya yang ngatur itu kita, dipastikan bahwa kita, keluarga kita, sahabat kita lah yang paling dulu akan dikayakan. Kalau seandainya rezeki itu yang ngatur kita. Kalau seandainya rezeki yang ngatur kita, kira-kira mampu tidak kita memberikan makan semua makhluk yang ada di bumi ini? Contoh, Bill Gates yang orang
termasuk orang terkaya di dunia yang tinggal di Amerika, mampu nggak kira-kira memberi makan penduduk Indonesia barang sehari saja? Yang uangnya ribuan triliun bisa dia langsung habis. Nah, jadi kalau rezeki itu yang ngatur kita, ada keterbatasan. Tapi kalau rezeki itu yang ngatur Allah, dipastikan Allah Maha tahu, aku akan berikan rezeki ini kepada siapa, akan aku titipkan kepada siapa. Wajar kalau dalam Al-Quran surah Saba, ya surah Saba itu surah ke-34 ayat 39. Inna rabbi yaksutur rizq, inna rabbi yaksutur rizqal liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah. Sungguh Tuhanku yang melapangkan rezeki hamba-hambaku dan membatasinya. Selesai. Bahwa yang mengatur rezeki kita adalah Allah. Cuman memang perlu campur tangan kita, baik dalam bentuk usaha, bekerja, berikhtiar dan sebagainya. Tapi ingat bahwa rezeki itu tidak satu-satunya yang bisa didapat dengan cara bekerja. Ya. Seandainya rezeki itu didapat hanya dari bekerja saja, bagaimana dengan orang-orang tua kita yang sudah sepuh, sudah pensiun, yang sudah tidak produktif lagi? Ternyata mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman mungkin masalahnya memang terbatas juga, orang yang usianya produktif dan orang tidak produktif berbeda. Begitu pula rezeki itu tidak semata-mata didapat hanya karena bekerja saja, tapi bisa jadi rezeki itu didapat karena dia memperbanyak sedekah. Bisa jadi rezeki dia akan dapatkan karena dia menikah. Begitu banyak bujangan-bujangan yang saat dia belum menikah, boro-boro untuk nabung, untuk dia makan mencukupi saja tidak cukup. Tapi setelah dia menikah, biasanya, tapi umumnya seperti itu. Mungkin kalau kita tanya ayah kita dulu waktu menikah, modalnya apa? Punya apa? Motor mungkin nggak punya, mobil nggak punya, rumah masih ngontrak. Tapi setelah menikah, nah itu artinya apa, Pak? Pintu-pintu rezeki itu bisa didapat tidak hanya dengan bekerja saja, tapi bisa dengan bersilaturahmi, bisa dengan menikah, bisa dengan memperbanyak sedekah. Bapak Ibu, sedikit mengenai rezeki. Rezeki itu memang sesuatu yang misterius problem ya. Kalau kita kejar, dia lari. Kalau kita diam, dia menunggu. Artinya apa? Bahwa ada seseorang yang bekerja berangkat subuh pulang malam. Rumah masih kontrak juga. Tapi ada orang yang bekerjanya nyantai saja. Rezekinya begitu mengalir deras. Subhanallah. Itu karena apa? Karena memang rezeki itu yang mengatur Allah. Rezeki itu yang membatasi Allah. Bahkan rezeki itu tidak ditentukan bahwa kita beriman atau tidak beriman. Tapi kadangkala kita itu menggantungkan diri kita kepada amal kita. Dengan tahajud, dengan ini segala macam, rezeki itu lancar. Dengan tahajud, anak-anakku menjadi sarjana, sukses, rezekinya sukses. Ini seolah-olah apa? Rezeki itu digantungkan pada amal-amal kita. Ketahuilah bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar. Artinya apa? Bahwa ketika seseorang mendapatkan rezeki, tidak perlu kita iri, tidak perlu kita memujinya, tapi kita bersyukur bahwa ada salah satu sahabat kita, teman kita yang rezekinya mengalir dengan deras, meskipun tidak dibarengi dengan kerja yang sangat keras. Ya. Kalau seandainya kita iri dengan sahabat-sahabat kita yang rezekinya mungkin lancar, ada kekhawatiran diri kita akan mengecilkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita coba lihat, memandang ke bawah mengenai dunia atau rezeki.
Sesusah-susah kita, masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Sekaya-kaya kita, sepinter-pinter kita, ya, secerdas-cerdas kita, masih ada yang lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita, lebih cerdas dari kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan dengan selalu memandang ke bawah. Kemudian rezeki yang kita peroleh kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, sehingga dengan ketaatan yang kita lakukan, rezeki itu akan semakin banyak kita peroleh. Banyak dalam arti cukup, banyak dalam arti bisa nyaman, bisa tenang, bisa tentram cara menikmatinya. Ya, rezeki perlu kita cari untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Tapi syukur itu juga lebih penting. Taat itu lebih penting. Dengan ketaatan yang kita lakukan, rezeki yang berupa materi, kesehatan atau kehormatan mudah-mudahan bisa didapat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.